Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lil Cahaya Putri dengan NPM 2578271 dari kelas TRI 2C. Pada video demonstrasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses ARP atau Address Resolution Protocol yang bekerja pada jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi tujuan praktikum ini tuh adalah untuk melihat bagaimana ARP request, lalu ARP reply, MAC address table pada switch, serta komunikasi ke jaringan lain terjadi. Jadi di sini yang pertama kita akan menghapus isi ARP table agar perangkat tuh belum mengetahui alamat MAC tujuan. Sini kita klik pada PC yang 172.16.31.2 yang ini. Oke, lalu kita ke desktop, kita buka command prompt. Sini kita ketik ARP RP D. Oke. Terus selanjutnya di sini kita akan ini ya. Kita akan ping melalui ping ke komputer 172.16.31.3. Nah, karena alamat MAC tujuan tuh belum diketahui, jadi komputer tuh akan mengirimkan ARP request terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita ping 172.16.31.3. Oke, kita ping. Oke, lalu di sini kita pindah ke mode simulation ya, agar proses pengiriman paketnya tuh dapat kita amati satu persatu. Mungkin seperti itu. Lalu kita klik PDU yang ada di switch ini. Nah, di sini kita terlihat ARP request-nya tuh ya. Tuh, dia dikirim sebagai broadcast sehingga destination MAC address-nya tuh berupa broadcast ya. FF gitu. Nah. Oke, lalu kita di sini kita klik lagi. Nah, di sini switch menerima frame broadcast ya dan mengirimkannya ke seluruh port selain port asal. Nah, jadi oleh karena itu terlihat ya paket dikirimnya tuh ke berapa perangkat gitu. Oke, coba sini kita klik PDU-nya. Terus si model nih layer 2. Nah, source MAC di sini tetap berasal ya dari pengirim, sedangkan destination MAC-nya tuh menggunakan alamat broadcast selama proses ARP-nya request-nya tuh berlangsung seperti itu. Lalu di sini kita klik lagi. Nah, tuh kita lihat di sini lagi. Nah, setelah komputer tujuan itu menerima ARP request-nya tuh, perangkat tersebut tuh mengirimkan ARP reply yang berisi alamat MAC miliknya. Nah, karena alamat tujuannya tuh sudah diketahui gitu, jadi ARP reply itu dikirim secara unicast. Oke, kita kembali ke mode real time lagi. Coba kita RP
Sini sudah terisi ya, komputer telah mengetahui antara pasangan antara IP address, MAC address seperti itu. Sehingga komunikasi berikutnya itu tidak perlu kita melakukan ARP request lagi selama Ethereum itu masih ada. Oke, selanjutnya sini saya akan menghasilkan lintas tambahan ya, agar switchnya itu mempelajari alamat MAC dari perangkat yang terhubung. Jadi di sini kita ping 172.16.31.4. Oke. Lalu kita buka di sini. Kita buka comment prompt-nya. Kita ping 10.10.10.3 10.10.3. Oke. Nah, sini langkah selanjutnya kita klik pada switch ini, kita masuk ke CLI. Nah, sini coba kita lihat show MAC address table. Nah, perintah ini tuh menampilkan ya MAC address table milik switch. Nah, switch secara otomatis mempelajari alamat MAC dari frame yang diterimanya dan menyimpan informasi tersebut secara beserta port asalnya. Oke, kita kembali ke ini, lalu kita ping coba ya, ping 10.10.10.1. Oke, terus ARP. Nah, karena tujuan berada pada jaringan yang berbeda, jadi komputer tuh tidak mencari MAC address tujuan secara langsung, melainkan mencari MAC address milik default gateway. Oke, coba kita ARP strip D. Oke, lalu kita masuk ke simulation, terus kita ping lagi, ping 10.10.10.1. Kita klik nih, tuh lihat sini bahwa ARP request tuh ditunjukkan ke gateway ya, bukan ke host tujuan yang berada di jaringan lain. Jadi router kemudian meneruskan paket menuju jaringan tujuan. Oke, lalu di sini kita masuk ke router 1, masuk ke CLI. Sini enable, lalu kita show ARP. Nah, sini router memiliki ARP table sendiri ya. Router menggunakan tabel ini untuk mengetahui pasangan IP address dan MAC address dari perangkat yang berada pada jaringan yang langsung terhubung dengan dia. Oke, mungkin dari praktikum ini tuh dapat disimpulkan ya bahwa ARP itu digunakan untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address melalui frame yang diterima dan menyimpannya pada MAC address table. Nah, sedangkan router itu tuh menggunakan ARP untuk berkomunikasi dengan perangkat pada jaringan lokal sebelum meneruskan paket ke jaringan lain. Terima kasih.
kasih. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.